Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa IHBS TV dimanapun antum berada, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Tentu dari semua itu yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan halaqah kali ini kita kembali di Tartila IHBS, program IHBS TV, dan pembahasan kita saat ini membahas tentang Gharibul Quran. Gharibul Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian di antara kita pernah mendengar ya istilah Gharibul Quran atau Gharaibul Qurani, dan sebagian yang lain mungkin ini adalah kata yang asing dan masuk di pembahasan ilmu tajwid. Sebenarnya kata Gharibul Quran banyak sekali ya maknanya. Ada yang menyebutkan adalah muskilatul Quran dalam bidang tafsir ya. Tapi dalam ilmu tajwid, pembahasan tentang Gharibul Quran maksudnya adalah bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim ya, bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim yang menyelisihi kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama, seperti kaedah nun sukun dan tanwin ya, kemudian kaedah harokat, fathah, dhammah, kasrah ya, kemudian kaedah ikhfa, idgham, itu kaedah tajwid, kemudian kaedah mad, ada disebut dengan mad tabi'i, kemudian ada mad wajib ya, kemudian ada mad jaiz, kemudian ada mad lazim ya. Ada beberapa hal yang menyelisihi cara bacanya tidak sesuai dengan kaidah. Nah, para ulama memasukkan bab ini disebut dengan bab Gharibu Al-Qur'anil Karim. Baik, secara bahasa sebenarnya gharib artinya adalah sesuatu yang asing, gharib. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ya. Fatuba lil ghuraba. Atau kama qala Rasulullah SAW dalam hadisnya, Islam ini mulai dengan asing ya. Ghariban bada'al Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a, dan akan kembali seperti memulainya, yaitu akan asing kembali ya. Dan banyak hal ya, waktu pertama kali contohnya misalnya Nabi SAW mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada satu Tuhan, dan ini termasuk asing bagi orang Arab pada waktu itu yang menyembah banyak sekali Tuhan ya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah, cuma satu saja, hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Qulu la ilaha illallah. Tapi apa orang Arab? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah ia ingin menjadikan Tuhan itu cuma satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini sungguh sangat menakjubkan, sungguh ajib, sungguh asing ya, tidak biasa ya. Ya, orang Arab minimal mereka menyembah 7 Tuhan ya. Itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan kam ilahan ta'bud ya, berapa Tuhan yang kau sembah? Kemudian seorang sahabat tadi menjawab sab'ah ya. Sab'ah 7. Wahidun fis sama' wa sittatun fil ardi, 1 di langit, kemudian 6 di bumi. Baik, barakallahu fikum. Itu secara bahasa artinya asing. Adapun ketika secara istilah membahas tentang Gharibul Quran, artinya apa? Bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tajwid ya,
tidak sesuai dengan kaidah tajwid, tidak sesuai dengan pengetahuan yang telah diletakkan oleh para ulama ahli tajwid. Ya. Dan tidak merubah cara bacanya. Karena apa? Bacaan Al-Quran itu sampai kepada Nabi SAW, tulisannya dan bacanya, tulisannya, hurufnya, dan bacaannya itu sampai kepada Nabi SAW itu begitu adanya. Ya, begitu adanya. Dan Nabi SAW tidak merubah cara bacanya dan tulisannya. Dan Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat sebagaimana Rasulullah mendapat ajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam. Dan begitu juga sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Al-Quran ini diajarkan secara turun-temurun, secara mutawatir, ya, secara ijma', sepakat para ulama. Nah, tidak ada yang menyelisihi. Ya. Adapun kaidah tajwid tadi itu untuk mempermudah, ya, terutama yang non Arab. Bagaimana membaca ikhfa, bagaimana membaca idgham, ya, bagaimana membaca iqlab, bagaimana membaca mad, intonasi panjang, intonasi pendek. Ya, kemudian ada yang disebut tabi'i yang 2 harokat, ada yang mad wajib yang 5 harokat atau mad jaiz. Kemudian ada yang mad lazim yang ada 5 sampai 6 harokat. Seterusnya. Ya, ada kaidah untuk mempermudah khususnya non Arab, ya, non Arab. Maka untuk yang Arab udah biasa, sebenarnya bukan gharib, ya. Bukan sesuatu yang asing, orang Arab. Dan orang yang mempelajari bahasa Arab juga nggak asing, ya. Orang yang mempelajari bahasa Arab nggak asing sebenarnya. Cuma ini yang tidak kenal bahasa Arab, ini kok cara bacanya bagaimana? Agak beda dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Maka kaidah ngikuti Al-Quran, bukan Al-Quran ngikuti kaidah, ya. Karena kaidah itu muncul dari Al-Quran itu sendiri. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Gharaibul Quran, ya, gharaibul Quran, ya, setidaknya ada 7 para ulama, ya, setidaknya ada 7. Walaupun ada juga yang memasukkan lebih dari 7, ya, tapi yang disepakati baik di Arab setidaknya ada 7. Ada namanya saktah, berhenti sejenak tanpa napas, ya. Kemudian yang kedua ada an-naql, yaitu perpindahan, ya, bacaan huruf ke huruf yang lain, ya. Yang seharusnya dibaca alif dibaca jadi lam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, para ulama menyebutnya naql, ya, menukilkan, memindahkan bacaannya, bukan hurufnya. Huruf tetap ada, tapi cara bacanya disebut dengan naqlu. Kemudian ada tashil. Ya, tashil itu artinya mudah lah. Tashil itu mempermudah, ya. Karena orang Arab, ya, tidak biasa membaca 2 huruf yang bersamaan secara harokat, yang fathah dua-dua hurufnya, ya. Maka, ya, ada namanya tashil, ya. Kemudian berikutnya ada al-ishmam. Al-ishmam, ya, disebutkan oleh para salaf disebut dengan ishmam, ya. Nanti kita bahas ini, ya. Kemudian ada yang disebut dengan al-imalah, condong, berubah harokat yang seharusnya fathah jadi selain fathah. Karena di Arab hanya mengenal 3 intonasi kata, yaitu a, i, u. Lain kalau di kita, ya, atau huruf Latin, huruf vokal itu kan a, i, u, e, dan o. Arab tidak mengenal e dan o. E dan o tidak mengenal. Hanya mengenal a, i, u. Tapi ada kalanya nanti ada yang e. Ada kalanya nanti yang mirip ke o. Mirip ke o, tapi bukan o yang murni. Domah yang mirip ke O. Nah, pembahasannya ada al-imalah. Kemudian berikutnya al-ibdal. Ibdal itu mengganti, ya. Badal lah, badal. Ya, badal. Nah, itu yang ke-7. Ada yang ke-6. Kemudian ada yang mad sama al-qasar, ya, mad intonasi panjang dan pendek. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Tentu apa yang saya bicarakan ini kalau hanya sebatas ana sampaikan seperti ini, tidak ada contohnya, ini akan lebih pusing bagi yang mendengarnya. Bagi antum akan pusing, tapi bagi teman-teman yang sudah pernah mempelajari bab ini, insyaallah taala, ya, bukan sesuatu yang gharib. Maka ini sebagai penguat dari apa yang telah dipelajari. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Kita akan mengambil 3 dulu, ya, insyaallah taala di pertemuan berikutnya sisanya. Kita akan mengambil sekarang, ya, yang pertama kita ambil yang al-ishmam, ini yang biasa yang ditanyakan, al-ishmam.
Kemudian berikutnya kita ambil yang al-imalah, ya. Kemudian yang al-imalah, kemudian yang terakhir kita ambil yang apa? At-tashil, ya. Jadi tashil, al-imanah sama al-ishmam. Baik, barakallahu fikum wa yakumullah. Antum bisa lihat di papan tulis untuk mempermudah, ya. Pembahasan kita namanya Gharibul Quran. Baik. Gharibul Quran. Namanya apa? Gharibul Quran. Ya. Gharibul Quran. Ketika dalam pembahasan tajwid, ini yang dimaksud at-tilawah al-gharibah fil Quran. Ya. Bacaan yang gharib, ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin pakai gini, ya. Gharibul Quran. Nah, sebagian para ulama tajwid atau penulis ada yang masukkan, ada yang tidak, ya. Ada yang masukkan, ada yang tidak, ya. Dan kita telah mempelajari dari awal sampai akhir, bisa dilihat video-video sebelumnya. Ini adalah sebenarnya pembahasan terakhir dari bab tajwid, ya. Gharibul Quran. Sebelumnya kita bahas tentang apa? Waqaf, ya. Bagaimana waqaf. Sekarang kita bahas tentang Gharibul Quran. Pertama kita akan membahas yaitu adalah al-ishmam. Pernah dengar istilah al-ishmam? Al-ishmamu, namanya al-ishmam atau ishmam lah. Ishmam. Bacanya ishmam, ya, bacanya al-ishmam. Namanya para ulama menyebutnya al-ishmam. Ada ayat Al-Qur'an dalam surah Yusuf, ya, ayat 11, ya. Ayat 11 di situ bisa dilihat, kayaknya bisa nggak buka kira-kira yang di studio, ya. Semoga bisa di surah Yusuf, ya. Kalau nanti cari Yusuf atau saya tulis, ya. Disebut di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf, qalu ya abana ma laka la ta'manna, ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lanasihun. Taib. Ya, untuk mempermudah ayat ini cuma satu aja dalam Al-Quran. Qalu ya, anak tulis sudah, nggak apa-apa. Ya. Qalu ya abana. Kalau di Al-Quran begini kalau nggak salah tulisannya. Ya. Qalu ya abana. Ma laka la ta'manna. Saya lanjutin di sini. Nah, di sini ada bulat besar. Kalau yang pakai mushaf Madinah ada tandanya yang bulat, la ta'manna. Ala Yusufa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Taib. Ada kalimat di sini bacaannya, sebenarnya bacaannya bagaimana? La ta'manna. Nah, bacaannya di sini la ta'manna. Ayat 11 dalam surah Yusuf, ya.
La ta'manna. Bisa dilihat bagi teman-teman yang di rumah ya, lihat mushaf Al-Qur'annya surah Yusuf ayat 11. Cara bacanya coba lihat di sini. Kalau antum sudah pelajari tajwid atau sudah pernah bisa baca Al-Qur'an, mudah ini bacanya. La ta'manna. Cuma cara membacanya tidak seperti itu. Dibaca dengan memonyongkan dua bibir, ya. Ismam itu artinya memonyongkan dua bibir, mirip dengan domah. Kita sebelumnya kenal kan, harokat itu ada berapa? Ada 3. U. Benar nggak? Ya. A, I, U. Ba, bi, bu. A mirip dengan A. Kemudian I mirip dengan I. Kemudian dhammah U. Cara baca U yang benar bagaimana? Dua bibir dimonyongin. U. Bukan O, tapi U monyongin. Baik, barakallahu fikum. Nah, di sini fathah. La ta'man, fathah. Nah, cara bacanya di sini didomahkan. Isyarat domah. Tapi bunyinya fathah. Isyaratnya aja domah. Isyaratnya aja mengisyaratkan domah. Bagaimana isyarat domah itu? Memonyongkan dua bibir. Nah, jadi cara bacanya coba perhatikan. La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Sekali lagi, yang ketiga. La ta'manna. Ta'man. Saya pelan-pelan aja, slow motion. La ta'manna. Tapi jangan panjang seperti itu. Bukan la ta'manna. Kadar satu harokat. La ta'manna. Sebenarnya mau dimonyongin bibirnya atau tidak, bunyinya sama. Nggak ada bedanya. Ya, karena apa? Hanya isyarat monyong, bukan langsung membunyikan domah, bukan la ta'manuna, bukan. Karena itu udah muncul domah, manu, nu. Oh. Ini isyaratnya aja yang nggak bunyi. La ta'manna ala Yusuf. Coba perhatikan saya bagaimana cara bacanya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf wa inna lanasihun. Baik, barakallahu fikum. Bisa dipraktekkan dari sini saja, nggak apa-apa. Kalau yang lain nggak apa-apa. Ini nggak ada masalah. Bacaan ismam itu ada di sini doang. Ya, yang ini. Di kalimat la ta'manna. Nah, begitulah uniknya Al-Qur'anul Karim, karena disebutkan dalam Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Para ulama menyebutkan tartil itu adalah sebagaimana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW membacanya? Bagaimana Jibril mengajarkan kepada Nabi, Nabi mengajarkan kepada para sahabat? Maka dengan hanya bermodal bahasa Arab saja, orang belum tentu bisa membaca Al-Quran dengan tepat dan benar. Tetap dia harus pelajari. Bahkan orang Arab wajib mempelajari tahsin dulu. Orang Arab sebelum memulai membaca. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Lebih-lebih kita yang tidak ngerti bahasa Arab, ya, maka mempelajari tahsin dahulu sebelum kita memulai membaca pelan-pelan. Walaupun tentu ilmu Al-Quran itu luas, bukan hanya tahsin saja, ya, meliputi tafsir, tadabbur, memahami makna secara akidah, memahami makna secara syariat, ya, itu kecakupan Quran.
Tapi ketika kita ingin mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, ya. Kita ingin membaca Al-Qur'an, maka siapa yang ingin baca? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, wajib. Ya. Wajib membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan kaidah tajwid. Baik. Kaidah-kaidah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak masuk dalam bab kaidah tajwid, ya. Ini secara adat pelaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an juga disebut dalam surah Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah selesai bacanya, maka ikutilah bacaannya. Baik, sekali lagi, ya. Itu dasar modalnya. Maka dia harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cara belajar Al-Qur'an dari dulu, ya, dari guru ke guru. Nggak ada yang belajar dengan otodidak, ya. Baik, barakallahu fikum. Ini al-ishmam cuma satu doang dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Yusuf ayat yang ke-11, ya. Sekali lagi, bagaimana bacanya? Qalu ya abana ma laka la ta'man, isyarat monyong, la ta'manna ala Yusuf. Taib, ahsantum. Silahkan dipraktekkan dengan suara yang lancang, yang besar suaranya, ya. Yang besar suaranya. Dengan begitu akan terbiasa. Ketika melewati di sini, cara baca yang benar adalah la ta'manna. Taib, itu cara baca yang benar. Tapi kalau baca la ta'manna, itu cara baca yang salah. Atau ada qiraah al-khati'ah. Al-khati', cara baca Al-Qur'an yang salah. Nah, walaupun ini salahnya adalah salah khafi namanya. Salahnya khafi, ya. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Kemudian kita selesai, semoga mudah dipahami, ya. Ana hapus ini, ya. Baik, barakallahu fikum. Kita sekarang masuk ke yang kedua. Ya, semoga ini tidak buru-buru saya menyampaikannya, ya. Ya. Yang kedua. Ada namanya al-imalah. Dan ini pun cuma satu doang dalam Al-Qur'an. Al-imalatu. Ya. Al-imalah. Namanya al-imalah. Sekali lagi, ya. Sekali lagi, harokat dalam bahasa Arab itu ada 3. A, I, U. Lain kalau bahasa kita yang Latin ada 5 yang vokal. A, I, U, E, O. Di Arab tidak mengenal E dan O. Hanya A, I, U. Ya, baik. Al-imalah memalingkan harokat fathah, ya. Memalingkan atau menggeserkan harokat fathah ke harokat yang lebih lemah lagi. Ya. Kalau hanya sekedar teori ini kita nggak paham, ya. Al-imalah disebut al-imalah, mencondongkan atau memalingkan, memiringkan, ya. Memiringkan. Makanya ketika pembahasan tentang cinta, mahabbah, artinya apa mahabbah? Mailul qalbi, ya. Imalatul qalb ilal mahbub. Condongnya hati kepada yang dicintai. Condongnya hati yang disukai. Dia nggak condong kepada yang nggak dia sukai. Hanya kepada yang disukai dia condong. Nah, itu namanya al-hub, cinta. Mailul qalbi ilal mahbub. Nah, tapi ini bukan condongnya hati, condongnya harokat. Nah, seharusnya fathah bergeser menjadi vokal E, ya, atau bahasa kita E, ya. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Jadi E, seharusnya I, nah, seharusnya A jadi E. Dia antara A dan I. Mudahnya kita bisa mendekatkan itu menjadi E jadinya. Enggak A, enggak I, tapi E. Taib.
Sebenarnya ini ada juga di bacaan riwayat Al-Quran yang lain. Tapi yang masyhur bacaan di seluruh dunia sekarang ini bisa dikatakan 85% umat muslim membacanya dengan riwayat Al-Quran. Riwayat bacaannya Hafiz an Asim namanya. Bacaan siapa? Riwayat Hafiz an Asim. Ya, riwayat Hafiz an Asim. Jadi riwayat Hafiz dari gurunya Imam Asim. Imam Asim sebenarnya banyak muridnya, ya. Tapi yang masyhur, yang terkenal dan menjadi bacaan umat muslim di dunia sekarang ini 85% yaitu bacaan riwayat Hafiz an Asim. Ada bacaan riwayat yang lain dari imam yang lain. Contohnya riwayat Warsh dari Imam Nafi', ya. Nah, al-imalah enggak asing bagi riwayat Warsh an Nafi'. Teman-teman kalau mau lihat cara baca imalah yang sering dipakai itu di riwayat Warsh an Nafi'. Negara yang banyak menggunakan bacaan riwayat Warsh an Nafi' dan banyak miringnya, yang ada E-nya, sebenarnya nggak ada E itu, A, I, U aja. Tapi ada versi bacaan yang E, bisa di Maghribia ya, Maroko, wilayah Maroko, Tunisia, itu banyak ya. Bisa dicek sekarang mudah, enak, nggak seperti dahulu, nggak ada YouTube, nggak ada televisi yang menyiarkan. Sekarang ya kaum muslimin mempraktekkan bacaan Al-Qur'annya lewat YouTube seperti sekarang ini. Akhirnya orang bisa mempelajari dari mana saja. Bahkan mengetahui bacaan imalah yang dengan riwayat, dengan versi riwayat Warsh an Nafi'. Tulis saja di YouTube misalnya. Bacaan, kalau mau contoh yang lebih banyak adalah surah Al-A'la ya. Surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Di situ ada muncul kalimat E-nya, tapi E-nya enggak murni, enggak mutlak, tapi lebih ke E. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Dia lebih ke E, enggak ke E. Nah, ini makanya di Al-Qur'an itu ada dua al-imalah. Ada al-imalatus sughra, imalah yang kecil atau yang E, ya. Ada namanya al-imalah al-kubra yang E. Nah, kita di sini imalah yang besar, yang kubra, yang arah ke E, bukan ke E. Wadduha wal-laili idza saja. Pakai ke E kebanyakan, bukan wadduhi wal-laili idza saji. La, bukan E. Wadduha. Nah, taib. Sabbihisma rabbikal a'la. Kayak gitu. Baik, al-imalah ini ada dalam surah Hud ayat 41. Ya. Semoga tim TV ini bisa nampilkan surah Hud ayat 41 ya. Oh, salah ini. Baik, Anda tulis saja di sini. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha wa innahu laghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rkabu. Ini saya tulis saja ya. Wa qala rkabu. Wa qala rkabu. Bismillah. Wa qala rkabu bismillah. Semoga aman ya. Wa qala rkabu bismillah majriha. Kalau di Al-Quran Madinah coba dicek ya, majriha. Jadi begini tulisannya. Wa mur saha.
Bismillahimajriha wa mursaha. Nah, sering dengar kan? Bismillahimajriha wa mursaha ya. Taib, Allah Subhanahu wa taala wa qala rakabu bismillah. Ahsantum. Taib. Bisa dilihat surah Hud ya ayat 41. Taib. Syukran jazakallahu khair. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rakabu bismillahimajriha. Seharusnya. Ya. Tim TV ada ya Al-Qur'annya. Nah, lihat di kalimat majruhanya itu ada tanda bulat hitam. Biasanya ini apa ini? Teman-teman yang lain mungkin enggak, ini apa ini yang hitam ini? Majruha ya. Nah, yang hitam ini apa gitu kan? Taib. Nah, seharusnya dibaca dengan fathah, majruha. Majruha. Nah. Wa qala rkabu bismillahi majruha. Seharusnya kalau mengikuti kaidah tajwid, karena yang fathah dibaca a, bukan dibaca u, bukan dibaca i, dan lebih-lebih bukan dibaca dengan e. Kalau yang fathah dibaca a, majra, ra ya, a, ra ya. Taib. Nah, maka cara bacanya di sini ini satu-satunya al-imalah versi bacaan riwayat Hafs an Asim, atau versi bacaan kita yang sekarang yang masyhur di dunia, 85% lah sekitar itu. Nah, bacaan yang ini dibaca dengan Bismillahimajriha wa mursaha, pakai al-imalatul kubra, imalah yang besar, majri, bukan majraha. Nah, tadi saya sampaikan, di riwayat yang lain, di versi bacaan yang lain, seperti Warsh an-Nafi' itu, banyak sekali imalahnya, tapi imalahnya bukan kubro, tapi imalah yang sugro namanya. Sugro. Tapi nggak usah terlalu jauh ke sana, ya. Insya Allah nanti di program yang lain kita pelajari itu. Ya. Maka seharusnya Bismillahimajraha. Tapi di sini dibaca gimana? Bismillahimajriha. Langsung huruf E aja. E. Tapi kalau orang Arab menjelasinnya bagaimana? Antara A dan I. Karena mereka nggak punya suara vokal E. Mudahnya kita sebagai guru di Indonesia langsung kita jelaskan ke huruf E aja. Ya, A ke huruf A. Huruf fathah A, itu A. Huruf kasrah I, udah I. Ya. Ya, baik, barakallah. Hanya satu-satunya, selebihnya itu tidak boleh imalah. Banyak sekali teman-teman yang membaca Al-Qur'an, banyak sekali imalahnya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Itu imalah. Dan ini enggak benar. Yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahi, bukan hir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia pakai E. Nah, pakai E disebut dengan apa? Al-imalah. Dan di Al-Quran cuma di sini doang. Contoh lain lagi sering saya dengar, Li'ila fi Quraisy, ketika baca surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Li'ila, bukan le. Le'e, bukan le'e. Yang benar apa? Li'ila. Gimana cara bacanya? Li'ila, pakai i. Li'ila. Yang imalah cuma satu di sini doang. Majriha, yang ada e-nya di sini. Jangan li'ila. Ya. Li'ila fi Quraisy. Li'ila. Yang benar apa? Li'ila fi Quraisy. Ahsantum. Nah, cara bacanya bagaimana? Sekali lagi di sini. Wa qala rkabu bismillahi majriha wa mursaha. Taib, ahsantum, hayakumullah. Saya kira cukup sampai sini dulu. Kita bahas tentang apa namanya? Yang gharibul Quran. Kita ambil dua dulu ya. Karena saya perlu menjelaskan
landasan-landasan kenapa ada Gharibul Al-Quran dulu. InsyaAllah ta'ala untuk pembahasan berikutnya, kita masih ada sekitar 5 lagi. InsyaAllah kita akan bahas itu, yaitu ada yang tashil, ada yang saktah ya tadi, kemudian ada yang nakal, ada yang ibdal, ada yang mat sama qasar. InsyaAllah ta'ala. Baik, semoga bisa dipahami dengan mudah dan bisa dipraktekkan. Ingat, di sini tempatnya di surah Hud ya. Ya, surah Hud ayat 41 kalau nggak salah ya. Kemudian yang tadi Ismam di surah Yusuf ayat yang 11. Tapi ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah itu murni karena kehilapan dan kejahilan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.